Tahukah kamu? Bambu selama ini dikenal sebagai material untuk pembuatan furniture. Namun siapa sangka, material yang ramah lingkungan ini juga mulai untuk digunakan sebagai material konstruksi. Bahkan digunakan sebagai bagian dalam konstruksi jalan tol. Adalah Indonesia yang melakukan inovasi penggunaan bambu sebagai salah satu material pada jalan tol Semarang-Demak. Lalu bagaimana sih kehebatan jalan tol dari bambu ini? Apa saja kelebihannya? Kenapa Indonesia begitu berani menggunakan bambu dalam konstruksi jalan tol? Kita bahas lengkap dalam video kali ini. Jalan tol Semarang-Demak merupakan jalan tol yang menghubungkan kota Semarang dengan Kabupaten Demak. Jalan tol ini memiliki panjang total 27 km. Jalan tol ini terkenal dengan fenomena tanah musnah alias fenomena Atlantis. Dan juga jalan tol ini terintegrasi dengan tanggul laut yang berfungsi sebagai penahan banjir rob. Serta yang paling menarik adalah pembangunan jalan tol ini sebagian memakai bahan batang-batang bambu sebagai alas dasar tanah dari jalur tol tersebut. Sebagian dari jalan tol Semarang-Demak membentang di atas Laut Jawa. Panjangnya 8 km dengan tinggi 5 meter di atas permukaan laut. Karena terintegrasi dengan tanggul laut, maka struktur jalan tol yang membentang di atas laut bukanlah berbentuk jembatan, melainkan dengan cara menimbun laut, lalu barulah dibangun jalan di atas timbunan tersebut. Disinilah bambu menjadi pahlawan bagi berdirinya struktur tanggul dan konstruksi jalan tol sekaligus. Tanah di dasar laut di wilayah tersebut diklasifikasikan sebagai tanah very soft soil atau tanah yang sangat lunak, sehingga akan sangat rawan ambles. Disinilah peran bambu untuk menjaga kekokohan dan kepadatan tanah dan juga untuk menjaga struktur jalan agar tidak mudah rusak. Lalu kenapa bambu? Di Indonesia bambu sangat mudah ditemukan karena dapat tumbuh cepat dan subur di Indonesia. Harga bambu juga tidak mahal, dan yang paling penting, bambu merupakan material yang kuat dan ringan. Dan pemanfaatan bambu juga akan membuat konstruksi tahan terhadap gempa. Dalam konstruksi tol laut Semarang-Demak, ada sekitar 10 juta batang bambu yang digunakan, dan digunakan untuk konstruksi tol laut sepanjang 6 km. Batang-batang bambu tersebut dibentuk seperti matras atau dihamparkan, dan ada pula yang ditancapkan. Namun sebelum digunakan, dilaksanakan pengujian bambu. Pengujian dilakukan dengan uji tarik sistem matras bambu dan uji lentur sistem bambu. Dengan pengujian ini akan diketahui berapa banyak bambu yang dijadikan untuk satu tiang pancang, dan juga akan diketahui berapa lapisan matras bambu yang digunakan. Cara kerjanya, pertama 7 batang bambu akan diikatkan menjadi satu, lalu akan ditancapkan. Lalu 7 batang bambu berikutnya juga akan ditancapkan dengan jarak 1 meter. Begitu seterusnya hingga mencapai lebar 150 meter. Setelah itu ada lagi batang-batang bambu yang disusun dengan diikat, kemudian dipasang dengan cara dihamparkan. Lalu diikatkan ke bambu yang tertancap tadi, sehingga membentuk seperti matras bambu. Kemudian matras bambu tersebut ditimbun dengan pasir setebal 20 cm. Kemudian dipasang lagi matras bambu, kemudian ditimbun lagi. Begitu seterusnya hingga 17 lapisan. Karena tanah di bawah airnya lunak, bambu yang tertancap dan juga matras bambu yang telah ditimbun pasir akan terus turun, dan turun. Dan penurunan struktur bambu dan pasir ini akan dipercepat dengan proses PVD atau Prefabricated Vertical Drain, yaitu proses penguatan konstruksi tanah dengan mengeluarkan air tanah. Dengan proses ini tanah akan semakin padat, dan juga matras bambu yang telah ditimbun akan cepat turun dan juga kokoh. Jadi sebenarnya bambu ini bukanlah material yang digunakan untuk membuat jalannya, tapi bambu digunakan untuk pemadatan dan penguatan tanah, karena tanah di wilayah tersebut adalah tanah lunak. Setelah konstruksi tanah kuat dan padat, dan tanggulnya kokoh, barulah dilanjutkan proses pembangunan konstruksi di atasnya. Dimulai dengan proses pengerasan lentur, atau juga disebut flexible pavement. Barulah setelah itu dibangun jalan tolnya.
Ini adalah salah satu jalan tol yang pembangunannya sangat sulit dan rumit. Kendala cuaca, ombak besar, dan angin kencang seringkali mempersulit pemasangan tiang pancang bambu dan matras bambunya. Namun jalan ini akan memberikan banyak manfaat, bukan hanya dari segi jalannya. Tanggul jalannya akan mampu menghadang air laut ketika pasang, sehingga wilayah pesisir kota Semarang dan sekitarnya tidak akan lagi terdampak banjir rob. Untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak ini dialokasikan dana sebesar 10 triliun rupiah oleh pemerintah. Namun itu hanya untuk membangun jalan sepanjang 10,64 km. Sedangkan sisanya akan dibangun oleh badan usaha jalan tol. Sedangkan ide untuk penggunaan bambu sebagai bagian dari konstruksi jalan tol diperkenalkan oleh PT LAPI ITB, yang merupakan badan usaha milik Institut Teknologi Bandung. Sebuah teknologi sederhana namun inovatif, sebuah inovasi yang mengagumkan karya anak bangsa. Demikianlah video kali ini. Terima kasih telah menonton. Share video ini jika bermanfaat. Bye.